Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Pater, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Orang Tua Wali, dan para kanisian kelas 12 SMA Kolese Canisius yang berada di rumah maupun yang telah hadir di tempat ini. Iya, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di Aula lantai 4 SMA Kolese Canisius dan secara virtual dalam satu acara yang kita persembahkan khusus untuk anak-anak kita, kanisian-kanisian kelas 12 yang sudah berjuang keras untuk memperoleh ketuntasan dan kelulusan di SMA Kolese Canisius ini. Dalam acara istimewa hari ini, yaitu acara Graduation Day 2022 SMA Canisius Jakarta. Dengan tema Per Aspera ad Astra. Bahagia sekali saya Anung Nova Dewa bersama dengan Saya Eri Julis bisa memandu acara hari ini dan juga berjumpa dengan begitu banyak para orang tua, guru-guru yang berbahagia. Tentunya bahagia sekali mereka sudah sekian lama tidak berjumpa, sekarang berjumpa di aula seperti ini. Juga ada teman-teman yang berada di rumah, saya melihat mereka juga bersuka cita untuk hari ini. Betul, dan di sini di Aula lantai 4 kita juga bisa melihat ya Pak Anu, wajah-wajah bangga, haru, bahagia yang ada di wajah dari para kanisian kita dan juga para guru-guru dan orang tua. Untuk itu mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kerja keras para kanisian dan para orang tua kanisian. Keberhasilan siswa kanisian SMA Kolese Canisius tahun angkatan 2022 ini tentu berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa yang Maha Baik, Pater Yohanes Heru Hendarto SJ selaku Kepala Yayasan Budi Siswa, Pater Edward Kalistus Tratudopo SJ, Kepala SMA Kolese Canisius, Pater Agustinus Wahyu Di Anggoro SJ, Moderator SMA Kolese Canisius, Bapak Ibu Wali kelas 12, Bapak Ibu Guru SMA Kolese Canisius, Orang Tua Wali Kanisian kelas 12. Dan juga kepada segenap donatur serta sponsor yang telah turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Graduation SMA CC 2022. Dan juga kepada seluruh kanisian 2022 yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, kanisian yang tercinta. Marilah kita mulai rangkaian acara pada hari ini. Para kanisian yang ada di layar virtual, kami mohon untuk tetap mengaktifkan layar kamera, namun menonaktifkan mikrofon. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu yang terhormat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita sebagai wujud kebanggaan dan rasa cinta tanah air. Para hadirin yang terhormat, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
kami harap tetap berdiri sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan demi kelancaran acara hari ini, marilah kita buka acara kita ini dengan doa pembukaan. Kami mohon dengan hormat kepada Pater Agustinus Wahyu Dianggoro SJ untuk memimpin doa pembukaan ini. Kepada Pater Wahyu, kami persilahkan. Pater, Bapak Ibu guru karyawan, Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua kanisian, para kanisian yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa memohon berkat Tuhan untuk kelancaran acara kita hari ini. Doa akan saya pimpin secara Katolik, mohon yang berkepercayaan lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau tidak menghendaki kami untuk berhenti dalam belajar, melainkan terus-menerus sepanjang hidup kami, senantiasa membuka diri kami akan hal-hal baru yang Kau bukakan kepada kami. Hari ini secara khusus kami ingin merayakan berakhirnya proses pendidikan para kanisian angkatan 2022 di SMA Kanisius ini. Semoga hal ini tidak menjadikan mereka puas dengan pencapaian yang sudah diraih, melainkan dengan semangat magis mencari yang lebih bagi diri mereka, bagi sesama dan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah acara ini dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Mary yang pada hari ini merayakan sakramen pernikahan. Semoga kegembiraannya juga menjadi kegembiraan kami semua. Dan tak lupa kami ingin berdoa bagi Bapak Franky, orang tua dari kanisian kelas 11 IPS 2 Matthew Wanakancana yang kemarin dipanggil Tuhan. Semoga arwahnya diterima di sisi-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga kita semua, seluruh rangkaian acara kita dan siapapun yang bertugas senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pater Wahyu yang telah memimpin doa pembukaan. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Para hadirin yang terhormat, di tengah-tengah kita pagi hari ini telah hadir Rektor Ketua Yayasan Budi Siswa. Untuk itu, marilah kita bersama mendengarkan kata sambutan dari Pater Johannes Heru Hendarto SJ selaku Rektor Yayasan Budi Siswa, dan kepada Pater Heru Hendarto kami persilakan. Terima kasih pembawa acara. Para kanisian yang berbahagia, yang sangat saya kasihi, ibu, bapak, para orang tua murid yang berbahagia, Pater Edu, para rekan guru, semua sahabat yang bekerja keras untuk anak-anak yang kita cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan atas nama keluarga besar Kolese Kanisius, Yayasan Budi Siswa, saya ingin mengucapkan profisiat kepada para kanisian kelas 12, baik yang hadir di aula lantai 4 ini maupun yang hadir secara virtual di rumah. 2 tahun kerja keras di tengah pandemi pasti tidak mudah. Baik itu untuk ibu bapak guru, Pater Edu, maupun untuk para kanisian dan keluarga. Pengalaman kegelapan karena pandemi bukan menjadi pengalaman untuk putus asa. Pengalaman untuk sungguh tetap bertahan
di tengah segala macam kesulitan dan tantangan. Oleh karena itu, provisiat saya menjadi berlimpah. Justru karena di tengah kesulitan, di tengah tantangan yang tidak mudah. Bagi Bapak Ibu guru, pembelajaran secara online tidak terbayangkan pada tahun 2019. Tetapi awal 2020, kita semua dipaksa oleh situasi. Dan bukan hanya dipaksa untuk pembelajaran online, kita kadang dipaksa juga menghadapi situasi gelap yang tidak mudah. Saya kira Pater Edu yang mengalami menjadi korban COVID selama 5 minggu sangat merasakan. Ketika awal COVID, Maret 2020, saya bersama dengan Pater Edu, Pak Santo, dan beberapa kawan, kita mengatakan ini akan panjang. Tetapi ini pula yang akan menunjukkan siapa kita. Bahwa di tengah kesulitan yang begitu berat, kita harus sungguh mencari terobosan, inovasi kreatif. Dan puji Tuhan, itu semua dengan segala macam upaya kita buat bersama. Sehingga kita boleh mengantar putra-putra Kanisian 2022 ini. Yang praktis secara penuh 2 tahun dalam situasi gelap bersama dengan kita di Kolese Kanisius ini. Maka provisiat saya menjadi berlebih. Yang kedua, saya ingin berterima kasih atas nama Yayasan Budi Siswa untuk Pater Edu, Pak Gun, dan kawan-kawan, para rekan guru. Situasi yang tadi saya gambarkan, saya bisa membayangkan bagaimana Bapak Ibu guru di tengah segala macam kesulitan tetap bertekun untuk mendampingi anak-anak lewat berbagai macam cara. Bukan hanya pembelajaran, tetapi juga pelatihan online. Bisa dibayangkan, pelatihan online. Ada live-in online, ada retreat online. Semua muncul di tengah pandemi. Dan itu adalah wujud-wujud kreativitas yang boleh kita kenang bersama dalam suasana gembira pagi siang ini. Kita syukuri bersama bahwa kita pernah boleh menyelenggarakan semuanya itu di tengah segala macam kesulitan. Maka itu betul menunjukkan siapa kita. Yang ketiga, pesan. Setelah memprovisiati putra-putra Kanisius yang lulus, yang nanti akan disampaikan oleh Pater Edu selaku kepala sekolah, maka pesan saya sederhana. Para Kanisian, ketika Anda di bangku SMA, campur tangan ibu bapak guru masih cukup kuat. Ketika Anda di bangku kuliah, di perguruan tinggi, Anda akan studi lebih mandiri. Semua ada di dalam tanggung jawab kalian. Kalian mau selesai cepat atau kalian mau lambat atau mau tidak selesai, di tangan kalian. Tanggung jawab Anda semakin berat. Justru karena diberi kebebasan yang lebih. Kemandirian menjadi wujud nyata sesuai dengan pertumbuhan psikologis dan usia di mana Anda dinyatakan siap memasuki studi di perguruan tinggi. Maka di tengah kemandirian itu, jagalah stamina studi. Tentu saja menjaga stamina studi itu beraneka ragam yang harus dibuat. Kedisiplinan di tangan Anda, fokus di tangan Anda, physical exercise di tangan Anda, dan lain sebagainya, termasuk makan. Kemampuan mengatur diri menjadi penting.
Tetapi bersama dengan itu, yang sering mudah dilupakan oleh anak-anak Kanisius, dan ingin sekali lagi juga saya katakan pada para Kanisian, jangan pernah hanya mengatakan pada papa dan mama, saya sibuk banget dan saya lupa, saya sibuk banget dan saya lupa. Keep contact dengan orang tua. Pun kalau Anda bersedih karena mendapatkan nilai akademik dalam ujian tidak baik, kalau Anda gembira, kalau Anda punya pengalaman-pengalaman khusus, jangan lupa berbagi. Ya. Kalau di zaman saya ketika mahasiswa, satu-satunya jalan adalah lewat surat tulis. Sekarang sudah ada ini. Begitu mudahnya. Maka yang mudah jangan dianggap sulit. Keep contact adalah wujud dari kebersamaan di tengah keluarga yang selama ini kita bangun dari Anda semua. Dengan menjalin kontak yang secara rutin, Anda juga mendapatkan dukungan dari para orang tua. Doa, teman untuk senantiasa boleh berbagi. Saya tahu banyak anak Kanisius itu ketika di SMA itu paling sebel kalau dicerewetin mamah-mamahnya. Ya, paling nggak suka. Tapi coba aja nanti pasti kangen. Cerewetnya kok hilang rasanya ketika kalian studi, entah di luar negeri, entah di dalam negeri, tetapi harus berjauhan. Mengapa? Karena semuanya itu sudah ada di dalam ikatan batin kalian. Maka biar itu dan jangan dielak dan keep contact. Sampaikan. Kalau mau berterima kasih atau bersedih atau apapun dengan para orang tua kalian. Ya. Dan itu semua bagian dari dukungan proses studi kalian di perguruan tinggi. Di mana Anda menjadi semakin harus bertanggung jawab secara mandiri dan Anda juga menentukan pilihan-pilihan ke depan secara lebih mandiri. Akhir kata saya ucapkan profisiat, terima kasih, dan saya akan segera mohon pamit karena apa? Karena ada satu sahabat kami di pengurus Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang tadi malam mendadak dipanggil Tuhan karena serangan jantung. Maka saya akan melayat untuk ikut berbelasungkawa dengan keluarga dan para sahabat yang sangat kehilangan karena orang ini, orang yang berdedikasi untuk sekolah-sekolah kita di Keuskupan Agung Jakarta ini. Sekali lagi, Tuhan memberkati para Kanisian. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pater Heru Hendarto dan para hadirin terhormat. Berikut kita akan masuk ke acara selanjutnya. Di Pater Kepala Sekolah, Pater Edward Kalistus. Untuk itu, kepada Pater Edu kami persilahkan. Masker, napas sesak. Saya malah penyakitan sebelum saya selesai bicara. Romo Heru selaku Ketua Yayasan Budi Siswa dan juga Pater Rektor Kolese Kanisius, segenap komponen pendidikan SMA Kolese Kanisius, para orang tua, wali murid, dan para Kanisian Angkatan 2022 yang budiman, yang saat ini hadir
baik secara luring di dalam aula ini dan di kelas, dan secara daring di rumah masing-masing. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, sejahtera, dan bagi keluarga Kanisian yang Muslim dan yang sedang berpuasa serta persiapan menyambut Idul Fitri, saya menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur tak terhingga patut kita aturkan kepada Tuhan Maha Pengasih karena penyelenggaraan dan tuntunannya selama masa pendidikan para siswa SMA Kolese Canisius angkatan 2022 ini. Tuntunan kasih Tuhan ini sungguh dialami dan dirasakan melalui para orang tua dan para pendidik yang sungguh setia mendampingi mereka pada saat-saat sulit masa pandemi ini, sebagaimana tadi sudah dilukiskan oleh Pater Heru. Dan tentu saja dari pihak para siswa, adanya keterbukaan untuk mau bertumbuh dan dibentuk lewat proses perjuangan dan kerja keras, terbentur-bentur dan terbentuk. Tak berlebihan jika tema yang diusung oleh para Kanisian angkatan 2022 dalam upacara graduation ini adalah Per Aspera ad Astra. Tema ini mengungkapkan pengalaman otentik mereka yang telah berjuang untuk tetap tegar dan ulet sesuai moto pelindung sekolah Santo Petrus Canisius yang baru saja kita rayakan tanggal 27 April kemarin, yakni Persevera. Mereka menjalani proses penggemblengan karakter dan intelektualitas mereka selama masa-masa sulit pandemi COVID-19. Melalui perjuangan dan kerja keras atau Aspera, mereka bertekad meraih bintang Astra, yaitu mimpi cita-cita mereka. Menjadi pemimpin-pemimpin yang bersemangat melayani, to be servant leaders dalam berbagai bidang kehidupan yang akan mereka jalani kelak. Saya membayangkan ketika mereka ini dites pada saat penerimaan siswa baru pada bulan Oktober tahun 2018 yang lalu. Mereka ini sebagian besar dari SMP Kolese Canisius yang telah mengalami proses formasi selama 3, bahkan ada yang 4 tahun di CC, dan para siswa dari berbagai SMP yang tersebar, baik di dalam wilayah Jawa ini, Pulau Jawa, maupun dari luar Pulau Jawa. Alhasil, 272 siswa terpilih. Mereka ini diseleksi dari kurang lebih 500-an peserta. Saya sendiri menyeleksi lewat tes psikomotorik di lapangan yang dulu kita ingat lapangan Bianes, yang sekarang sudah dibongkar untuk dibangun gedung yang baru ini. Saya mau memilih calon-calon yang berpotensi untuk menjadi Falcon, elang Raja Wali, yang mempunyai potensi untuk terbang tinggi dan punya pandangan yang tajam dan luas, berpotensi menjadi leader. Maka dengan cermat saya harus memilah dan memilih mana yang bakal sungguh-sungguh menjadi elang atau hanya sekedar menjadi emprit-emprit gitu ya, burung-burung kecil-kecil yang rame-rame yang biasanya berterbangan di Canisius ini ya. Tapi rame-rame, terbangnya rendah, lihatnya sempit. Atau seperti bebek, menjadi followers, bukan menjadi leaders. Maka harus secara sungguh-sungguh, karena memang dalam proses pemilihan itu beda-beda tipis. Ya, semuanya pandai, semuanya mampu, tapi bagaimana melihat ini bakal elang dan ini bakal bukan elang. Ya, itu bukan hal yang mudah. Dan dalam proses mereka masih terus mengalami firing test, antara lain lewat proses pandemi ya, yang secara alami mereka rasakan. Dari 272 siswa di kelas 10 yang pada waktu itu diterima pada awal masuk, akhirnya tinggal 256 siswa ketika mereka berada di kelas 12. Artinya 5% dari 100% itu tinggal 95%. Mereka ini entah berbagai alasan kemudian pindah
dari CC. Jadi sekarang ini tinggal 95% bibit-bibit unggul yang nanti bakal menjadi falcon-falcon kita. Seluruh proses formasi, informasi, serta transformasi lewat berbagai kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, baik secara luring maupun secara daring, telah mereka alami. Sebanyak 256 kanisian kelas 12 angkatan 2022 telah mengalami perubahan dan perkembangan kepribadian dari kanak-kanak remaja menuju ke kepribadian dewasa yang semakin matang, tangguh, dan mandiri. Ingat, ada adagium para Jesuit untuk kami, give me a child and I'll give you a man. Tentunya proses dari a child menuju a man masih pada tahap awal dan masih akan terus diasah dan ditempa di jenjang pendidikan dan formasi selanjutnya di berbagai perguruan tinggi mancanegara. Namun kita percaya bahwa Tuhan yang telah memulai karya agungnya dalam diri mereka masing-masing dan Tuhan pula lah yang akan terus-menerus menuntun mereka agar bertumbuh ke arah kesempurnaan sesuai visi dan cita-cita lembaga pendidikan Yesuit ini. Anda tidak berjalan sendirian, jangan takut, berani, dan saya meminjam kata-kata dari nyanyian yang selalu dilantunkan oleh para fans Liverpool, you will never walk alone. Walk on. Ya, terus, jangan takut, you will never walk alone. Sekurang-kurangnya kita patut bersyukur dan bergembira bahwa pada proses pendidikan mereka pada jenjang sekolah menengah atas di Kolese Canisius ini secara formal telah purna. Hari ini kita menandai dan mengesahkan selesainya proses purna didik di CC ini dengan upacara Graduation Day ini. Jadi secara nasional, selesainya proses ini akan dinyatakan dengan pengumuman kelulusan pada tanggal 5 Mei 2022 dan penerimaan STTB pada proses selanjutnya. Dan setelah itu, kita akan menyerahkan buah-buah hasil pendidikan ini kembali kepada orang tua dan masyarakat melalui perayaan yang akan seru di Gunung Putri tanggal 7 Mei 2022. Nanti akan disampaikan secara khusus oleh Ketua Panitia Graduation Day, syukuran Graduation Day dari pihak orang tua. Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada para kanisian kelas 12 angkatan 2022 yang telah mengakhiri perjuangan mereka di SMA Kolese Canisius ini dengan sukses. Saya belum mengumumkan kelulusan, nanti tanggal 5 ya. Nah, kalau nanti bukan pura-pura lulus, tapi memang sudah selesai proses ini ya, secara ke dalam tahap sekolah ya. Pihak sekolah menyatakan proses mereka sudah berakhir secara formal. Jadi provisiat, selamat menapaki perjuangan baru di jenjang pendidikan perguruan tinggi. Kepada para orang tua murid, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setingginya atas dukungan dan kerjasama dalam mendidik anak-anak yang telah dipercayakan kepada lembaga pendidikan SMA Kolese Canisius ini. Betapa tidak, selama masa-masa pandemi COVID-19 kurang lebih 2 tahun terakhir ini, para kanisian melaksanakan seluruh proses pendidikan mereka itu di rumah. Ya, belajar dari rumah secara virtual, di bawah perhatian langsung dari para orang tua mereka masing-masing. Dan secara lebih khusus saya menyampaikan apresiasi pada orang tua siswa selaku panitia Graduation Day 2022, Bu Desi dengan teman-teman yang telah berdedikasi, bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menyelenggarakan kegiatan syukuran Graduation Day SMA Canisius 2022 yang selanjutnya perayaannya akan diselenggarakan di Gunung Putri pada 7 Mei 2022 setelah pengumuman kelulusan secara resmi tanggal 5 Mei nanti. Kepada para sponsor dan berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan syukuran atas graduation ini, tak lupa saya mengucapkan limpah terima kasih. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan dan pengorbanan Anda semua
Dan semuanya ini demi semakin agungnya kemuliaan Tuhan. Omnia ad maiorem Dei gloriam. Sekian dan terima kasih.